Jadi daerah istimewa Surakarta atau DIS itu kan sejarah lama ya sebenarnya. Kalau menggunakan nomenklatur peraturan lama itu kan sudah ada sejak beberapa hari setelah kemerdekaan ya. Kemudian karena tidak terrealisasi, pada waktu itu ada gerakan anti Swapraja ya, sehingga daerah istimewa Surakarta gagal terbentuk. Tapi bersamaan dengan waktu justru daerah istimewa Yogyakarta yang terbentuk. Padahal dalam sejarah daerah istimewa Surakarta itu lebih dulu dari daerah istimewa Yogyakarta. Nah, kalau mau menggunakan paradigma itu, maka harus membuka kembali lembaran sejarah masa lalu. Karena undang-undang yang mengatur tentang DIS itu sebetulnya belum dicabut sampai sekarang. Sampai tahun 50 ketika Surakarta itu menjadi bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Tapi kalau menggunakan paradigma baru berdasarkan dengan prinsip otonomi daerah diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah itu, maka harus menggunakan prasyarat-prasyarat yang diatur di dalam undang-undang otonomi daerah ya. Salah satunya mungkin kembali membuka paradigma baru tentang desentralisasi metris ya, penerapan desentralisasi yang tak sama dalam rangka pengakuan terhadap perbedaan-perbedaan dan keistimewaan suatu daerah tertentu. Salah satunya Surakarta. Nah, mesti dicari istimewa apa terhadap Surakarta itu. Karena kalau kita melihat beberapa daerah yang diberi istimewa, itu selalu ada keistimewaannya yang spesifik. Nah, spesifikasi Surakarta ini mesti disampaikan kepada publik apa yang istimewa. Itu pertama. Yang kedua, apakah usulan daerah istimewa Surakarta itu merupakan kehendak publik Surakarta atau hanya kehendak elit tertentu ya, yang ingin memperoleh rente ekonomi dan politik. Nah, yang ketiga, mendirikan daerah istimewa itu kan butuh kesepakatan politik ya, antara pemerintah setempat, terutama DPRD provinsi dan DPRD kabupaten, termasuk juga dengan gubernur induk. Apakah ada persetujuan DPRD provinsi Jawa Tengah untuk melepaskan daerah istimewa Surakarta ini menjadi berdiri sendiri gitu. Nah, yang terakhir menyangkut soal kemampuan. Apakah kemampuan fiskal, kemampuan infrastruktur, kesiapan elit, kemudian juga termasuk kemampuan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mapan itu menjadi perhatian serius untuk mendirikan daerah istimewa Surakarta. Setuju sekali Pak, supaya ya peningkatan di Solo kan lebih bagus lagi, seperti di Jogja itu. Harapannya nanti Solo seperti apa Pak? Ya, lebih maju lagi lah daripada sekarang. Mungkin di bidang apanya mungkin? Bidang apa, kuliner apa-apa kan, Wisata, ini batik, kan juga bagus di sini. Nah, kalau menurut saya itu tergantung ya Pak, gimana nanti kebijakan pemerintah jika dijadikan provinsi itu apakah memang bisa untuk mengelolanya atau malah menjadi mundur, karena kan kita kan juga belum tahu ya, belum juga berpengalaman bahwa Solo itu punya pengalaman untuk mengelola sebegitu besarnya, karena kalau kota Solo sendiri itu kan kecil ya Pak, beda dengan Solo Raya itu kan sangat besar. Jadi tergantung bagaimana apakah pemerintahnya itu bisa mengelola dengan baik atau tidak, atau malah jika tidak terurus itu akan terjadi kemunduran. Menurut saya dengan dijadikannya Solo sebagai provinsi itu akan meningkatkan pekerjaan, meningkatkan lowongan pekerjaan, terus juga bisa menjadikan Solo sebagai kota yang lebih banyak area wisatanya, terus untuk meningkatkan UMKM juga, seperti itu Pak menurut saya.